Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan proposal yang merupakan tugas individu dari mata kuliah Seminar Psikologi Islam dengan dosen pengampu oleh Bapak Syahri Ramadan MSI. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dwika Anggriani dengan nomor pokok mahasiswa 208110219 yang merupakan mahasiswa semester 5 kelas E pada mata kuliah Seminar Psikologi Islam. Nah, di sini saya akan membahas mengenai hasil proposal saya yang berjudul Coping Religious untuk menguatkan sikap penerimaan diri pada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus di Tanjung Balai Karimun. Latar belakang. Adapun latar belakang dilakukannya penelitian ini yaitu adanya berbagai macam respon yang dilakukan oleh orang tua ketika pertama kali mengetahui bahwa anaknya didiagnosa atau terlahir sebagai anak berkebutuhan khusus. Namun, tidak semua orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus mampu menerimanya dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada studi awal yang dilakukan oleh peneliti, yaitu observasi dan wawancara antara peneliti dengan dua orang tua, yakni dua orang ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus yang ada di Tanjung Balai Karimun. Banyak rintangan yang telah dilewati hingga pada tahap menerima atas takdir yang sudah diberikan, dan orang tua dari anak berkebutuhan khusus pernah dicaci maki dan dihina oleh orang-orang sekitarnya karena perilaku sang anak yang sulit dikendalikan. Penerimaan diri orang tua sangat bergantung pada bagaimana cara orang tua menyelesaikan permasalahannya. Cara menyelesaikan permasalahannya dapat melalui nilai-nilai agama yang berpedoman kepada nilai Islam yang bisa menyerahkan semua permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni yang bernama dengan Coping Religious. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Coping Religious untuk menguatkan sikap penerimaan diri pada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus di Tanjung Balai Karimun. Adapun rumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana penerimaan diri pada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus di Tanjung Balai Karimun. Kedua, bagaimana pelaksanaan Coping Religious untuk menguatkan sikap penerimaan diri pada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus di Tanjung Balai Karimun. Nah, tujuan penelitiannya yakni pertama untuk mengetahui penerimaan diri pada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus di Tanjung Balai Karimun. Kedua, untuk mengetahui pelaksanaan Coping Religious menguatkan sikap penerimaan diri pada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus di Tanjung Balai Karimun. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yakni pertama manfaat teoritis dan kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis. Adapun manfaat teoritis yaitu dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian yang selanjutnya mengenai Coping Religious dan penerimaan diri, terutama dalam bidang ilmu psikologi, dan dapat menambah wawasan serta pemahaman dan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan teori Coping Religious bagi penerimaan diri orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Kedua, manfaat praktis. Adapun manfaat praktis yaitu dapat mengetahui dan melihat gambaran mengenai bagaimana Coping Religious untuk menguatkan sikap penerimaan diri pada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus di Tanjung Balai Karimun. Teori. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teori, yakni pertama Coping Religious dan kedua adalah penerimaan diri. Pertama, Coping Religious menurut Pargamet adalah suatu konstruk multidimensional di mana ada yang positif dan ada yang negatif. Artinya, kemampuan individu dalam menyelesaikan permasalahan yang harus didasarkan dengan cara pandang agama dan peran dalam mengatasinya, misalnya sholat, berdoa, berzikir, dan kehadiran dalam berjamaah.
Kedua, teori penerimaan diri. Menurut Kamus Lengkap Psikologi adalah sikap yang pada dasarnya merasa puas dengan dirinya, kualitas-kualitas dan kemampuan diri sendiri, dan pengakuan terhadap keterbatasan-keterbatasan sendiri. Adapun jurnal terkait atau jurnal terdahulu yang dipakai dalam peneliti yaitu pertama, hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Siti Rahmawati 2017 dengan judul Pengaruh Religiusitas dan Penerimaan Diri Orang Tua dari Anak Autis di SLB XYZ Bekasi, yang menyatakan bahwa variabel dimensi religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan orang tua yang memiliki anak autis di SLB XYZ Bekasi. Artinya, jika dimensi religiusitas orang tua baik, maka penerimaan orang tua jadi lebih baik. Jurnal terkait kedua yaitu adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Kelana Kusuma Dharma dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul Religious, Spiritual, dan Psychosocial Coping Training meningkatkan penerimaan diri dan efikasi diri pada pasien pasca stroke, yang menyatakan bahwa intervensi religius, spiritual, dan psikososial coping training yang diintegrasikan dengan program perawatan kesehatan masyarakat atau Perkemas, yang artinya dapat efektif meningkatkan penerimaan diri dan efikasi diri pada pasien dalam pemulihan setelah stroke di rumah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu adalah kualitatif deskriptif dan melalui pendekatan fenomenologi. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu di rumah subjek pribadi yang berada di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini terdiri dari 3 orang tua, khususnya ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus di Tanjung Balai Karimun, yang berinisial pertama SH perempuan usia 39 tahun, kedua N perempuan usia 37 tahun, dan ketiga FA perempuan usia 41 tahun. Jumlah sampel hanya diambil 3 responden dan mereka bertempat tinggal di alamat yang berbeda. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, wawancara. Wawancara dalam teknik pengumpulan data di penelitian ini yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada orang tua, khususnya ibu, sebagai informan. Kedua, observasi. Observasi yang dilakukan dalam pengumpulan data ini menggunakan metode observasi non-partisipan. Ketiga, dokumentasi. Dokumentasi dapat berupa catatan-catatan dan dokumen lain, rekaman, dan foto-foto secara langsung ketika melakukan wawancara. Teknik analisis data. Menurut Miles dan Haberman dalam buku Sugiono 2018, analisis data dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi 3, yakni pertama reduksi data yang dapat merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kedua, penyajian data. Penyajian data dalam teknik analisis data ini dapat berupa tabel, grafik, flowchart, piktogram, dan sejenisnya. Ketiga, penarikan kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan ini, pertama, perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Nah, di situ dapat ditarik kesimpulan. Terakhir, pola pengkajian penelitian Islam. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pola pengkajian penelitian Islam yang ketiga, yakni memberikan perspektif Islam terhadap konsep-konsep psikologi modern. Model
Yang dipakai adalah model yang kedua, yakni penelitian dengan metode ilmiah dan teori Islam dan Barat. Adanya aspek keberagaman Islam memiliki hubungan dengan aspek psikologis manusia. Metode yang digunakan adalah metode ilmiah, yaitu metode kualitatif. Dalam metode Islam yaitu adalah metode fenomenologi yang berupa wawancara dan observasi. Adapun teori psikologi Islam yang dipakai adalah coping religius yang merupakan konstruk multidimensional di mana ada yang positif dan ada yang negatif. Sekian presentasi hasil laporan proposal saya yang berjudul Coping Religius untuk menguatkan sikap penerimaan diri pada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus di Tanjung Balai Karimun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.